Bapak yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam acara santapan rohani pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena kita senantiasa diberikan kesehatan serta penyertaan Tuhan yang sempurna. Sebelum kita belajar firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat dan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pewahyuan dari Engkau, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang akan saya beri tema bersungut-sungut atau tetap bersukacita. Bersungut-sungut atau tetap bersukacita. Renungan pada hari ini saya ambil dari Keluaran 14 ayat 1 sampai dengan 14. Silakan nanti Bapak Ibu Saudara semua baca secara mandiri, dan saya akan membacakan natsnya saja yang saya ambil dari ayat yang ke-11. Keluaran 14 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini terkadang saudara, langit tampak cerah dan tak berawan, tetapi ada kalanya mendung dan gelap menggelayut di langit. Ada ujian dan ada rintangan. Namun saudaraku, kita harus percaya bahwa di balik hujan selalu ada pelangi yang indah. Bila semuanya diizinkan terjadi, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita bergumul sendirian. Kita akan membaca dalam kitab Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Jelas firman ini bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan ditetapkan langkah-langkahnya, dan ketika jatuh tidak akan sampai tergeletak. Luar biasa. Dan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini mencontohkan kehidupan bangsa Israel yang tidak pernah mensyukuri kebaikan Tuhan. Hari-hari mereka dipenuhi dengan ketidakpuasan dan keluh kesah. Padahal saudaraku, bangsa Israel adalah bangsa yang dicintai, yang dikasihi Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan. Dan banyak mujizat yang telah mereka lihat, banyak mujizat yang mereka alami, banyak mujizat yang mereka rasakan. Namun tetap saja mereka bersungut-sungut setiap harinya. Dari mulutnya tidak pernah ada ucapan syukur. Berbagai mujizat yang terjadi ternyata tidak cukup untuk mengubah sikap hati bangsa Israel untuk tidak bersungut-sungut, tetapi justru semakin menjadi-jadi.
ayat yang kita baca di atas tadi dari Keluaran tadi menunjukkan bahwa bangsa Israel lebih senang hidup dalam perhambaan di Mesir daripada menjadi bangsa yang merdeka. Bahkan mereka pun berani melawan Tuhan dengan membuat patung anak lembu emas untuk disembah karena tidak sabar menantikan Musa. Kita bisa membaca dalam Keluaran 32. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah kita juga sering tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan? Lalu kita pun bersungut-sungut dan menggerutu setiap hari. Karena persungutan kita pun akhirnya kehilangan sukacita, saudara. Dan sukacita itu akan semakin menjauh dari kehidupan kita. Perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita itu sesungguhnya diawali dari iman yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Tidak hanya itu saja, Tuhan juga melengkapinya dengan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Kita bisa baca Roma pasal 5 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan sukat dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena imanlah, maka segala kekuatan, kecemasan, dan kekhawatiran itu akan hilang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak selayaknya kalau kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Seharusnya hati kita senantiasa bersukacita karena kasih dan kebaikan yang melimpah atas kehidupan kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, teruslah bersyukur dengan segala apa yang kita terima, dengan segala apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini, Bapa, mengingatkan kepada kami supaya hidup kami tidak bersungut-sungut dalam segala kondisi yang kami alami. Dan sukacita itu adalah pilihan kami sebagai ucapan syukur karena segala kasih, karunia, anugerah, dan rahmat Tuhan yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hidup kami sepanjang hari ini. Kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.